Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryanto. Malam ini saya akan sedikit sharing dengan kalian. Ya, kalau misalkan kalian merasa ini perlu untuk kalian ketahui, tonton sampai selesai. Saya nggak suruh kalian subscribe, saya nggak suruh kalian like, saya hanya suruh kalian tonton. Karena ini bisa menjadi pelajaran buat buat teman-teman kita yang belum tahu mengenai kasus baru seperti ini. Dan kalau kalian merasa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Sebelum kita lanjut, saya mau memberitahukan sedikit. Ini adalah, saya udah catat nih, ini adalah 3 modus umum yang dilakukan oleh penipuan via online di tahun 2020. Ya, karena ini umum kita temukan di tahun 2020 ya. Kita langsung masuk ke materinya saja. Yang pertama itu penipuan via SMS. Ya. Kalian pasti pernah mendapatkan SMS yang bertuliskan seperti ini. Saya barusan dapat dan belum saya buka. Kita bisa buka sama-sama sekalian biar kalian tahu juga rekeningnya ya. Oke, ini kelihatan nggak? Oke, nanti saya pasang aja lah screenshotnya. Kita screenshot di sini ya. Nah, oke. Nah, ini di sini tertulis ini nomor rekeningnya Bank BRI dengan nomor 7005799536 atas nama Muhammad Fadli. Nah, kalian bisa tandain nomor rekeningnya. Isinya ya ini nomor rekeningnya. Karena gini teman-teman, alat yang mereka gunakan ini namanya Gili SMS. Jadi mereka bisa menyimpan nomor WA, nomor kalian dan melakukan blast SMS dengan format seperti ini. Nah, format seperti ini bertujuan, misalkan kalian ada janji sama teman kalian ya untuk mentransfer sejumlah uang. Jadi sebelum transfer itu kalian pasti pernah berkata ya, nanti saya SMS nomor rekeningnya. Nah, target mereka adalah orang-orang seperti itu yang nantinya bakal salah kirim ke rekening dia gitu. Nah, ini adalah modus mereka. Jadi nanti tanpa kalian kalau misalkan kalian nggak ngecek ini apa bener rekening yang bakal kalian tuju atau enggak, kalian misalkan kalau udah janji tadi sorenya mau transfer, misalkan nanti malam saya kirim rekeningnya. Nah, ini kalian bakal ngirimnya ke sini secara otomatis karena kalian memang udah janji sama teman kalian buat transfer. Nah, itu modus yang pertama melalui SMS. Kemudian kita lanjut ke modus yang kedua. Modus yang kedua ini adalah berupa FB via Facebook, sosial media. Via sosial media ini itu seringkali kita teledor dan ini sudah lumayan banyak memakan korban teman-teman yang melalui Facebook. Misalkan Facebook teman kalian yang dihack atau mungkin diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia akan meminjam sejumlah uang kepada teman-teman kalian. Mungkin dia bakal mempelajari sisa-sisa chatan kalian sama teman kalian yang di masa lalu misalkan. Nah, dia bakal mempelajari kalian manggilnya siapa, namanya siapa, tinggal di mana. Nah, baru mereka akan memuluskan modus mereka untuk melakukan transaksi peminjaman uang atau sebagainya. Itu harus hati-hati karena itu sangat bisa membuat kalian nantinya akan dirugikan. Nah, kemudian kita lanjut ke penipuan via telepon yang ketiga. Karena di sini kita hanya bahas 3. Sebenarnya masih banyak modus-modus yang lain. Nah, kita akan bahas 3 aja dulu. Kemudian via telepon. Via telepon ini biasanya pagi. Dia bakal melakukan telepon pagi. Karena secara fisik atau mungkin secara pemikiran kita pagi, pemikiran kita lebih kosong ya, nggak terbebani dan nggak ada yang beban pikiran. Nah, disitulah mereka menyempatkan modus-modus seperti ini. Orang banyak bilang ini adalah modus hipnotis. Kalau menurut saya pribadi ini bukan hipnotis yang dalam tanda kutip yang ada ilmu dan sebagainya.
Ini adalah modus yang mengarahkan seseorang di alam bawah sadar atau apalah gitu. Ini bisa, ini benar-benar work ini. Karena teman saya sendiri juga pernah melakukan hal ini dan dia udah transfer dengan modus yang pertama dia dapat hadiah mobil atau apa dari suatu perusahaan dan sebagainya. Nah, kemudian secara tidak sengaja dia udah mentransfer dengan melalui telepon oleh si penipu tersebut. Nah, jadi kalau kurang hati-hati, maka kita akan dirugikan dengan cara seperti ini. Kemudian cara-cara seperti ini banyak kita temukan. Ada juga yang mengaku sebagai polisi dan adik atau keluarga kita lagi ditahan oleh kepolisian. Nah, maka mereka akan berpura-pura menjadi polisi. Atau mungkin mereka berpura-pura menjadi dokter dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagian dari penipuan juga. Sebenarnya masih banyak lagi modus-modus lainnya yang bisa kita pelajari, yang bakal kita waspadai di tahun 2020 ini, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Semua orang butuh uang dan mereka akan melakukan segala cara untuk dapat menipu calon korbannya. Nah, cara mengatasi ini semua agar kalian tidak terjebak di dalam hal-hal seperti ini atau tidak menjadi korban dari penipuan, saya punya satu cara yang mungkin bisa kalian terapkan nantinya. Kalau misalkan penipuan lewat SMS tadi, kalian abaikan saja, kalian lakukan kontak telepon ke teman yang tadi, yang memang kalau misalkan kalian sudah melakukan perjanjian untuk mentransfer sejumlah uang, pastikan dan telepon lagi. Jika nama rekening dan misalkan nama teman kalian Amin, kemudian nama rekeningnya yang dia kirim berubah jadi Santi misalkan. Nah, kalian bisa telepon teman kalian, pastikan itu nomor rekeningnya apa bukan. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian masalah yang itu solusi buat yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu tadi melalui via Facebook dan sebagainya. Nah, ini agak sedikit unik kalau misalkan kalian mau memastikan kalau misalkan via Facebook, misalkan akun sosial media teman kalian itu sudah dihack dan ya mungkin dia agak sedikit mulus cara memainkannya. Nah, jadi kalian bisa pastikan dengan hint. Hint itu adalah seperti pertanyaan rahasia yang hanya kalian berdua yang tahu. Misalkan saya kasih contoh satu, misalkan yang dihack itu Facebook pacar kalian. Nah, jadi dia mau minjam sejumlah uang dan ya karena kalian belum tahu kalau Facebooknya dihack, jadi kalian pinjamin aja gitu ya, kalian pinjamin. Nah, tergoda buat minjamin ya, tapi belum dipinjamin. Nah, kalian kasih pertanyaan, misalkan pertanyaannya seperti ini, misalkan Mas, saya bisa pinjam uang. Terus kalian jawab, buat apa? Nah, ini keluarga saya sedang sakit. Oke, kalian kasih itu hint tadi yang saya jelaskan di awal tadi, pertanyaan rahasia yang hanya kalian berdua yang tahu. Misalkan itu pacar kalian bisa tanyakan, masih ingat nggak kapan pertama kali kita ciuman? Atau mungkin di mana kita kenal? Atau mungkin tanya, siapa kakak kandung saya yang nomor 1? Atau mungkin pertanyaannya kalian bisa, siapa nama orang tua saya? Kalau ia berhasil menjawab, kalian kasih, namun kalian masih ragu, beri 2 pertanyaan. Kalau masih ragu, kasih 3 pertanyaan. Nah, rasanya kalau misalkan penipu nggak mungkin tahu sedetail itu mengenai diri kalian. Nah, itu cara ngatasinya agar terhindar dari penipuan. Kemudian penipuan via telepon yang mengaku kadang-kadang dari pihak kepolisian anak kalian yang lagi narkoba atau mungkin ketangkep narkoba misalkan. Ada juga modus baru yang tilang polisi dan sebagainya. Nah, cara mengatasi hal seperti ini, kalian jangan menebak. Jangan menebak dalam arti gini, misalkan kita ngangkat telepon nomor baru, oke, kita praktekin. Handphone bunyi, oke, halo. Kemudian dia jawab, halo. Terus kalian jangan tanya, ini siapa? Kalian pasti nanya ya, ini siapa? Terus dia pasti bilang, lo masa lupa? Nah, di saat masa lupa, dia berkata, masa udah lupa sama saya. Nah, di situ dia itu sedang berusaha membuat Anda atau kalian menebak
misalkan kalian tebak dan kalian akan hanyut dalam permainan mereka. Misalkan, ini Agus. Dia bakal bilang, iya nih, ini Agus. Nah, dia bakal seperti itu. Dia bakal seperti itu dan langsung memainkan perannya sebagai si Agus. Nah, jadi jangan pernah kalian tanyakan ini siapa. Kalau misalkan ngangkat telepon. Maksudnya jangan pernah nebak ya, bukan jangan tanya ini siapa, sorry. Jangan pernah ditebak siapa yang ada dalam telepon kalian. Jadi, misalkan ada telepon masuk, tanya ini siapa dan dia bilang, masa udah lupa, udah matikan saja. Karena orang yang berkepentingan tidak akan melakukan hal tersebut. Kalau mereka penting, dia bakal langsung, halo ini Andi, saya mau minta tolong. Berarti Andi, beneran kan? Nah, itu cara mengatasi penipuan yang ada di era-era digital sekarang. Banyak sebenarnya modus penipuan. Ya mungkin cuma itu, kita cuma ada 3 materi malam ini membahas tentang penipuan. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya ide dan cara mengatasinya, kita bisa berdiskusi. Dan mungkin cuma itu informasi yang bisa saya berikan ke kalian untuk saat ini. Dan ini informasi yang saya berikan ini sudah pernah saya bertemu dengan korbannya. Dan ini adalah curhat-curhatan mereka. Penipuan melalui WA, penipu melalui Facebook, dan penipu melalui via telepon. Dan semua saya sudah pernah bertemu. Ini adalah hasil survei saya sendiri. Dan saya sudah bertemu dan saya juga udah ngerasain gimana sih rasanya waktu ditipu. Dan itu udah mereka ceritakan ke saya semua. Dan saya ketemu cara ngatasinya seperti ini. Ya, semoga ini bisa membantu kalian dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Dan bisa juga mungkin bisa menghindari kalau kalian dari modus-modus seperti ini. Oke, saya Haryanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga bermanfaat.